Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Di video ini kita akan belajar tentang pengenalan perintah dasar yang ada di MySQL Server. Ada beberapa agenda yang akan kita eksplorasi pada video kali ini. Yang pertama tentang membuat database baru, kemudian membuat tabel, mengisi data ke dalam tabel, menampilkan isi tabel, kemudian menampilkan isi tabel dengan kondisi tertentu, kemudian mengubah atau mengupdate isi data pada tabel, dan yang terakhir menghapus isi data pada tabel. Di sini saya menggunakan Linux Debian 20 dan akan melakukan eksplorasi semua hal ini dengan menggunakan terminal atau command line. Baik, di sini langsung saya siapkan terminalnya terlebih dahulu. Kemudian untuk masuk ke MySQL Server sebagai seorang root, maka perintahnya seperti ini: MySQL main u root main p. Kemudian perintahnya seperti ini ya, MySQL berarti masuk ke server MySQL sebagai user root dan masukkan password. Nah, di sini karena password saya masih kosong, berarti tinggal enter saja. Dan ternyata tampilan yang muncul bukan MySQL tapi MariaDB. Dan jangan khawatir karena intinya sama saja. Rata-rata untuk programmer sekarang ini menggunakan MariaDB, dan MariaDB dan MySQL itu ibaratnya saudara, jadi sama saja. Baik, yang pertama, saat kita sudah berhasil masuk ke dalam MariaDB server atau MySQL server ini, kita coba perintah untuk menampilkan daftar database yang sudah ada di dalam server dengan cara show databases, ada S-nya. Nah, di sini ada 5 database yang sudah ada di server saya. Kemudian kita coba perintah untuk membuat database baru. Di sini saya akan membuat database dengan nama latihan, berarti create database latihan. Bedakan perintah tadi show databases dengan create database. Di sini database-nya tanpa es. Nah, jika ada query OK one row affected, berarti seharusnya latihan ini sudah dibuat di dalam server. Kita cek lagi show databases, dan benar di sini kita sudah memiliki database latihan. Untuk menggunakan database latihan, berarti kita gunakan use latihan. Nah, sekarang ada tulisan database change, berarti kita sudah masuk ke dalam database latihan. Database itu ibaratnya ruangan perpustakaan, dan saat kalian mengetikkan use database ini berarti kalian sudah melewati pintu perpustakaan dan masuk ke dalam perpustakaan. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tabel, dan karena kita baru saja membuat database baru, otomatis tabelnya belum ada. Tadi ada perintah show databases, sekarang ada show tables. Empty set karena belum ada tabel. Baik, kita coba buat tabel baru, create tabel siswa. Di sini saya buat tabel namanya siswa, ada 4 kolom: nis, integer, primary key, kemudian nama, varchar, panjang namanya saya buat 50, kemudian supaya tidak boleh kosong, not null, kemudian alamat saya buat pakai varchar 50 juga, not null alias harus diisi, dan yang terakhir umur, integer, not null. Apakah ada error? Ternyata tidak. Nah, kita membuat tabel siswa, ada 4 kolom. Yang pertama kolom nis, kemudian nama, alamat, umur. Nah, di sini ada tulisan primary key, ini berarti nis adalah kunci dari masing-masing barisnya nanti sebagai salah satu yang paling unik. Kemudian jika kita ternyata melakukan kesalahan pada saat pembuatan tabel siswa,
Ini bisa kita hapus dengan drop tabel siswa. Nah, sekarang kalau kita ketik perintah show tables lagi, tabelnya kosong karena tadi lihat tabel siswanya ini show tables, awalnya ada siswa di sini, tetapi ketika kita drop tabel siswa, nah sekarang show tables tidak ada. Nah, di sini akan saya buat lagi tabel siswa, tapi dengan sedikit tambahan. Setelah primary key, saya isi dengan tulisan auto underscore increment. Gunanya seperti apa? Auto increment ini gunanya untuk menuliskan angka NIS-nya secara otomatis. Jadi misalnya saat nanti database ini terhubung ke halaman web, tentu akan lebih memudahkan jika kita tidak perlu mengisikan NIS-nya satu persatu. Untuk kasus ini ya, nanti NIS-nya kita buat otomatis. Jadi ketika sudah memasukkan siswa nomor 1, maka nanti saat kita mengisikan data siswa nomor 2, maka NIS-nya otomatis terisi 2. Oke, di sini saya membuat tabel baru dengan nama siswa, create tabel siswa, kolomnya ada NIS, isinya bilangan bulat, dia sebagai kuncinya primary key, datanya auto increment alias otomatis naik, lalu ada kolom nama, isinya tipe datanya varchar, dia tidak boleh kosong, alamat tipe datanya varchar, tidak boleh kosong, umur bilangan bulat, tidak boleh kosong. Show tables, ada tabel siswa dengan format yang sudah tadi auto increment. Kemudian jika kita menjumpai ada tabel siswa lalu ingin tahu struktur asalnya itu seperti apa, tipe datanya itu apa, maka kita bisa gunakan perintah describe. Nama tabelnya apa? Describe siswa. Nah, di sini akan muncul nama kolomnya apa, tipenya apa saja, boleh kosong atau tidak, primary key-nya yang mana, kemudian ada extra auto increment atau tidak. Tulisan describe siswa ini bisa kita singkat dengan DESC. Jadi cukup dengan dash siswa, nanti hasilnya sama. Jadi describe gunanya untuk menampilkan struktur tabelnya. Baik, seperti itu. Kemudian setelah kita memiliki tabel, kita coba mengisi tabelnya. Insert into nama tabelnya siswa. Cara pertama, kita perlu menuliskan nama kolomnya. Jadi NIS, nama, alamat, umur, value. Misalnya di sini karena integer berarti boleh tidak pakai petik. Jadi alamat karena ini varchar. Kemudian umur misalnya 17. Nah, ini adalah perintah standarnya insert, yaitu insert sisipkan data ke dalam tabel siswa. Kolom apa saja? 4 kolomnya ini kita tuliskan lagi kolom-kolom sesuai yang ada di filenya. Lalu value-nya ini 1, 2, 3, 4. Isian yang ada di sini jumlahnya harus sama dengan isian yang ada di kolom. Baik. Lalu untuk menampilkan apakah data ini benar-benar tersimpan atau tidak, kita gunakan select bintang from siswa, from nama tabelnya. Nah, di sini tersimpan NIS-nya, namanya, alamat, umurnya. Ini cara yang pertama, insert into siswa. Kemudian cara yang kedua, insert into siswa values. Di sini saya coba isinya misalnya Ratna dari Pati, umurnya 16. Ini Roshid dari Purbalingga, umurnya 15. Nah, jika ternyata kita lupa menuliskan pasangan petik, ini nanti akan ada error seperti ini. Di akhir titik koma pun akan error. Nah, cara menghilangkannya dengan menambahkan petik lagi.
petik. Karena di sini ada error kurang petik, saya tambahkan petik titik koma. Nah, ini kita sengaja buat error. Lalu kita coba lagi, insert into siswa. Karena saya mengisi lebih dari satu data, berarti ini values. Langsung urutannya koma, data berikutnya pastikan tidak lagi kurang petiknya, kemudian titik koma, enter. Nah, karena kita menuliskan datanya sesuai dengan jumlah kolom yang ada di sini, yaitu NIS, nama, alamat, dan umur, kita boleh tidak menuliskan bagian ini, karena asumsinya berarti kita sudah menuliskan sesuai dengan jumlah kolomnya. Oke, dan kalau kita ingin menuliskan lebih dari satu nilai, kita gunakan values, lalu masing-masing datanya kita tulis di dalam kurung, dipisahkan dengan koma. Nah, sekarang kita coba select bintang from siswa. Oke, sekarang urut seperti ini. Kemudian tadi kita menambahkan auto increment pada bagian NIS. Nah, ini fungsinya seperti apa? Contoh, insert into siswa. Karena saya tidak akan mengisi NIS tapi hanya pada 3 kolom belakang saja, berarti ini saya harus menuliskan nama kolomnya, nama, alamat, umur, value, karena hanya satu saja datanya. Berarti ini langsung namanya, misalnya Amrina, alamat di sini Bandung, lalu umurnya 14. Error tidak? Tidak. Dan sekarang kita coba tampilkan select bintang from siswa. Amrina NIS-nya 4. Kenapa bisa 4? Karena tadi di bagian NIS kita sudah menambahkan auto increment, sehingga nilai yang ada di NIS kalau tidak diisi akan diisi dengan data terakhir ditambahi 1. Secara standarnya seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah belajar cara menampilkan semua data dari tabel, kemudian cara menambahkan data ke dalam tabel dengan cara yang standar, menuliskan semua kolomnya, atau langsung dengan values dan lebih dari satu data sekaligus. Tinggal kalian terbiasa yang mana. Untuk pemula biasanya satu-satu saja dulu, jangan langsung tiba-tiba 5 data, 10 data, enter. Karena seperti ini, terkadang saat kita menuliskan lebih dari satu, ketelitiannya mulai menurun dan akhirnya mubazir, kita harus mengetikkan ulang. Baik, di sini kondisi terakhir select bintang from siswa, datanya seperti ini, tetapi kita bisa juga menampilkan isi tabel siswa dengan urutan tertentu. Misalnya select bintang from siswa where umur sama dengan 14. Tampilkan semua data siswa di mana umurnya 14. Tampil data ini. Jadi inilah asiknya menggunakan database, kita bisa melakukan query-query tertentu dengan kondisi tertentu. Misalnya select bintang from siswa where alamat sama dengan, nah karena Purworejo ini kata-kata berarti pakai petik Purworejo. Nah, tampil satu data seperti itu. Jadi tinggal nama kolomnya, kemudian isinya apa. Lalu bisa juga kita gunakan kondisi, misalnya select bintang from siswa where misalnya alamat sama dengan Purworejo and kemudian umur sama dengan 17. Nah, tampil satu. Karena apa? Di sini yang alamatnya Purworejo dan yang umurnya 17. Tapi misalnya ini saya ganti jadi 16, tidak ada yang tampil karena tidak ada yang alamatnya dari Purworejo dan umurnya 16. Ini tampil karena alamatnya Purworejo 17.
sesuai dengan perintahnya. Lalu bisa juga kita tulis seperti ini, select bintang from siswa, order by umur. Nah, di sini order by ini akan mengurutkan datanya berdasarkan kolom umur. Di sini akan muncul dari yang termuda ke yang tertua. Kalau ingin sebaliknya bagaimana? Kita tuliskan lagi, karena aslinya defaultnya itu ascending dari kecil ke besar, maka kalau kita ingin menampilkan dari besar ke kecil, ini kita tuliskan DESC, descending. Jadi kalau tidak menuliskan apa-apa, order by umur akan tampil dari kecil ke besar. Tapi kalau ingin sebaliknya dari besar ke kecil, kita tuliskan DESC, descending. Ini dengan urutan pada kolom umur. Kalau dengan urutan nama seperti apa? Select bintang from siswa, order by nama. Nah, nanti diurutkan berdasarkan kolom nama, berdasarkan urutan abjad. Begitu pula jika kita menginginkan urutannya berdasarkan alamat, maka nanti alamatnya juga diurutkan berdasarkan abjad. Baik, ini menampilkan database, menampilkan isi tabel, kemudian menampilkan isi tabel dengan kondisi tertentu. Sekarang kita coba mengubah isi data pada tabel. Misalnya di sini kondisi awal normal, select bintang from siswa, alamat Adi ini Purworejo, kita mau ganti jadi Yogyakarta. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah saat tadi kita membuat siswa, ada bagian yang namanya primary key. Jadi setiap kali kita mau melakukan aksi, entah itu mengubah atau mau menghapus data, selalu gunakan bagian yang ada key primary-nya, karena primary key adalah bagian yang paling unik, sehingga kita jadikan ini sebagai acuan untuk melakukan perubahan data. Misalnya saya ingin mengubah alamatnya Adi dari Purworejo ke Jogja, berarti perintahnya update siswa. Saya ingin mengupdate tabel siswa, set alamat sama dengan Yogyakarta, where. Nah, di sini setelah where kita isi dengan primary key-nya. Jadi bukan namanya, meskipun di sini kalau namanya Adi tentu akan benar, tapi kalau ada dua Adi tentu akan terupdate dua-duanya. Jadi kita gunakan nis karena nis adalah primary key-nya. Where nis sama dengan 1. Nah, one row affected, select bintang from siswa. Nah, sekarang alamatnya berubah dari Purworejo ke Yogyakarta. Nah, misal saya mengubah umurnya Amrina dari 14 menjadi 18, berarti update siswa, set umur sama dengan 18, where nis sama dengan 4. One row affected, select bintang from siswa. Nah, sekarang umurnya sudah terupdate dari 14 ke 18. Ini prosedur standar untuk melakukan perubahan data pada tabel. Sekarang kalau kita ingin menghapus salah satu data, nah saat menghapus ini juga prinsipnya sama seperti mengupdate, kita perlu menggunakan acuan kolom yang merupakan primary key. Misalnya saya ingin menghapus data nomor 3, data Roshid ini mau saya hapus, berarti delete from siswa apa, where nis sama dengan 3, delete kolom delete from siswa where nis sama dengan 3. One row affected, select bintang from siswa. Nah, data nomor 3 hilang. Kemudian misalnya saya ingin menghapus yang alamatnya Yogyakarta, ini mau saya hapus, berarti delete from siswa where alamat sama dengan Yogyakarta.
diambil, Yogyakarta hilang. Tetapi perlu kalian perhatikan lagi, perintah ini akan menghapus semua data siswa yang alamatnya Yogyakarta. Jadi kalau misalnya ada 10 nama, ada Adi Yogyakarta, ada siapa Yogyakarta, siapa lagi Yogyakarta, maka semua yang alamatnya Yogyakarta akan terhapus. Jadi hati-hati, kalau kalian hanya ingin menghapus satu data saja, maka gunakan primary key-nya sebagai acuannya. Kalau seperti ini beresiko. Kalian ingin menghapus yang umurnya 17 tahun, hati-hati juga. Jika ada data 100 yang umurnya 17 tahun ternyata 20, maka nanti 20 data yang umurnya 17 tahun itu akan hilang juga. Kemudian hati-hati juga kalau kalian lupa menuliskan where. Saat ini data siswa masih isi 2 data. Kalau kalian lupa menulisnya seperti ini, delete from siswa titik koma to rows affected, maka yang akan terjadi adalah perintah ini akan menghapus seluruh isi tabel. Ya, seperti itu ya. Jadi perlu hati-hati dalam menjalankan perintah delete atau update. Pastikan kalian menggunakan acuan utamanya, yaitu kolom yang merupakan primary key. Oke, sampai di sini kita sudah belajar cara menambahkan data ke dalam tabel, insert into siswa, kemudian bisa langsung multi value seperti ini. Pastikan petik-petiknya selalu tepat. Oke, kemudian perintah untuk menampilkan semua isi data, select perintah from siswa, lalu perintah untuk mengupdate, update siswa, set alamat sama dengan Yogyakarta, where ini sama dengan 1. Oke, tampilkan lagi. Kemudian perintah untuk delete from siswa, where ini sama dengan 1. Nah, seperti itu saja untuk pengenalan perintah dasar yang ada di MySQL Server. Semoga bisa dipahami dan silahkan berlatih, karena yang penting adalah latihan untuk meningkatkan jam terbangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.